Salam adik-adik. Puji Tuhan, hari ini kita sama-sama bersyukur. Tapi sebelum itu kakak mau menyapa dulu adik-adik yang ada di rumah. Apa kabar semuanya? Kakak Vera dan kakak Desi saat ini percaya bahwa adik-adik semua yang ada di rumah dan orang tua serta saudara dan keluarga semua dalam keadaan baik dan luar biasa. Karena kita memiliki Tuhan Yesus yang luar biasa. Oke, puji Tuhan. Saat hari ini kita boleh mengikuti ibadah meskipun kita masih ibadahnya secara online, tapi adik-adik di rumah tetap semangat. Oke. Dan kakak minta untuk adik-adik sekolah minggu dimanapun berada, kita sama-sama berdoa kepada Tuhan Yesus agar pandemi ini cepat berlalu dan kita boleh ibadah lagi seperti biasanya. Kita bisa berjumpa dengan teman-teman lagi. Oke, bagus kalau begitu. Oke, sebelum kita mulai ibadah, kita berdoa dulu ya adik-adik. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami sangat bersyukur sebab Engkau memelihara kami sampai dengan saat ini. Kami mau mengikuti ibadah. Tuhan berkati ibadah sekolah minggu pada hari ini. Biarlah semuanya berjalan dengan baik. Di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, ibadah ini dijadikan oleh kuasa darah Yesus Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Yang diberkati Tuhan katakan amin. Puji Tuhan. Laskar Kristus siap. Oke. Sebelum kita memulaikan ibadah, ada peraturan yang harus adik-adik perhatikan di rumah. Yang pertama, harus menggunakan atau memakai baju yang bagus. Yang kedua, gak boleh sambil makan ataupun bermain. Yang ketiga, adik-adik harus menyiapkan Alkitab bagi adik-adik yang sudah bisa membaca. Oke, kita sama-sama angkat pujian. Happy Yaya. Siap Kak Desi? Siap dong. Happy Yaya, happy Yaya. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Sekali lagi. Happy Yaya, happy Yaya. Saya senang jadi anak Tuhan. Oh yes, siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Nah, puji Tuhan. Masih semangat kan adik-adik untuk memuji Tuhan? Nah, tiba saatnya kita akan masuk. Kita mau menyembah Tuhan dengan sungguh-sungguh. Kita mau beribadah dengan Tuhan dengan sungguh-sungguh. Kakak Vera mengajak adik-adik di rumah bersama dengan keluarga. Kita sama-sama menyembah Tuhan hari ini. Kita angkat pujian haleluya. Kita angkat pujian ini lagi dari awal. Haleluya, amin. Haleluya, kami memuji
Tuhan. Engkau terlalu baik buat kami. Terima kasih. Haleluya. 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 Katakan haleluya adik-adik. Angkat tangan kalian. Kita menyembah Tuhan yang selalu membuat kita berbahagia. Dengan hati yang sungguh-sungguh sembah Dia. Haleluya. Ini iman kami Tuhan. Ini ucapan syukur kami Tuhan. Haleluya. Ucapan syukur kalian adik-adik. Katakan terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Kau sungguh baik, terlalu baik. Kau selalu baik. Terima kasih. Kami bersyukur. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Ya Yesus baik. Ya Yesus baik. Yesus baik, Dia baik buat saya. Ya Yesus baik, Dia sungguh baik. Ya Yesus baik. Ya Yesus baik, Dia baik buat saya. Ayo adik-adik berdiri semua, kita senangkan hati Tuhan. Ya Yesus baik.
Tuhan Yesus. Kami sangat bersyukur karena kami memiliki Tuhan yang luar biasa. Engkau sungguh baik dan kebaikan Tuhan itu penuh dalam hidup kami. Engkau memberkati setiap anak-anak, setiap adik-adik yang ada di rumah bersama dengan keluarga. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa dan bersyukur sebab Engkau terlalu baik buat kami. Haleluya. Yang diberkati Tuhan mengalami kebaikan Tuhan sama-sama dengan kakak. Katakan amin. Oke, haleluya. Sekarang kita mau mendengarkan firman Tuhan nih adik-adik. Tapi sebelum itu kita mau berdoa dulu. Tapi sebelum kita berdoa, kakak mengajak kita untuk menyanyi satu lagu. Siap Kak Desi? Siap. Oke. Ibu jari dan telunjuk, jari tengah yang panjang, jari manis pakai cincin, jari kelingking ku sayang. Ku berhitung 1, 2, 3, 4 dan 5. Lipat tangan, tutup mata, lalu aku berdoa. Mari kita berdoa bersama adik-adik. Bapa yang di surga, Engkau Bapa yang baik, Engkau Bapa yang kekal dan mulia. Saat ini tiba kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan. Engkau berkati setiap firman ini Tuhan. Berkati kami semua yang mendengarkan firman ini. Biarlah firman ini dapat menjadi rema dalam kehidupan kita. Dan mampukan kami Tuhan untuk menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Berfirmanlah Tuhan karena kami sudah siap untuk mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus yang siap mendengarkan firman Tuhan, sama-sama katakan amin. Oke, Alkitabnya pasti sudah disiapkan karena dari sebelum kita mulaikan ibadah tadi kakak sudah mengingatkan bahwa adik-adik harus membawa atau menaruh Alkitab di dekat adik-adik saat ini. Oke, ayat kita diambil pada Injil Lukas. Kita mau belajar firman Tuhan atau kita mau dengarkan cerita Tuhan Yesus. Itu ada di Lukas 17 ayat yang 11 sampai 19. Oke, silakan adik-adik buka Lukas 17 ayat yang ke-11 sampai 19. Oke. Jadi cerita kita diambil dalam kitab 17 ayat yang ke-11 sampai 19. Tapi sebelum kita masuk dalam inti cerita firman Tuhan, adik-adik ingat gak apa yang selalu dan sering kita lakukan kalau mau makan, mau tidur, bangun tidur? Itu yang sering kita lakukan biasanya apa? Kalau kita mau tidur, sebelum tidur kita berbuat apa dulu? Sebelum tidur ya pastilah kita cuci kaki, terus kita ganti pakaian untuk pakai baju tidur. Terus setelah itu waktu kita mau siap-siap mau tidur nih, mau naik di tempat tidur, apa yang kita lakukan? Ya betul sekali, kita berdoa. Jadi sebelum kita tidur, sebelum kita makan, atau kita habis bangun dari tidur kita pun harus berdoa. Kira-kira yang kita doakan apa ya? Yang pasti kita berdoa untuk supaya Tuhan memberkati kita, melindungi kita. Dan yang paling utama dalam doa itu kita bersyukur. Oke. Nah, jadi kakak percaya bahwa adik-adik tidak mungkin lupa bersyukur kepada Tuhan. Dan bukti kita bersyukur kepada Tuhan, kita berdoa, kita mengucapkan syukur kepada Tuhan.
biasanya kalau kita menerima sesuatu barang atau hadiah yang membuat kita bahagia, pasti kita bersyukur. Dan ada kalimat yang kita keluarkan untuk kita ungkapkan rasa syukur kita. Ayo, kira-kira kalimatnya apa ya? Kalimatnya aku nggak mau, atau kalimatnya tambah lagi. Pasti kalimatnya bukan itu kan? Jadi kalimatnya adalah terima kasih. Oke, kita selalu biasakan untuk mengucapkan terima kasih kepada setiap orang yang sudah melakukan hal yang baik buat kita. Oke, dan sekarang kakak mau kasih pertanyaan nih buat adik-adik yang ada di rumah. Mengapa kita harus bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan? Ayo, mengapa kita harus bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan Yesus? Pasti setiap ucapan syukur, setiap kata terima kasih itu punya alasan. Jadi kakak mau tanya nih, mengapa kita harus bersyukur? Mengapa kita harus berterima kasih kepada Tuhan Yesus? Nah, untuk menjawab itu, kakak punya cerita nih tentang cerita Tuhan Yesus yang terambil tadi di Lukas 17 ayat 11 sampai 19. Pada suatu hari Tuhan Yesus pergi ke Yerusalem. Jadi Tuhan Yesus nih jalan-jalan nih ke Yerusalem. Dia menuju Yerusalem. Dalam perjalanan Tuhan Yesus melewati sebuah desa, dan di desa itu ada 10 orang yang sakit, dan sakitnya itu parah sekali. Wow, adik-adik bisa bayangkan gak? Kalau sudah dibilang parah, berarti sakitnya itu memang benar-benar parah, gak bisa disembuhin. Jadi sakitnya itu parah sekali. Badannya itu luka-luka sampai jari-jari mereka itu putus. Jadi sampai jari-jari mereka itu hilang. Wow, orang-orang di sana mengatakan atau menyebutkan penyakit itu penyakit kusta. Adik-adik pernah dengar kan cerita ini? Jadi Tuhan Yesus lewat di desa, yang desa itu ada 10 orang yang mengalami sakit yang parah, yaitu sakit kusta. Adik-adik tahu nggak? Bukan cuma hanya sakit, karena penyakit mereka itu sangat tidak baik dan tidak bisa disembuhkan. Orang-orang di sekitarnya, orang-orang yang dekat dengan yang sakit kusta itu mengusir mereka dari lingkungan itu. Jadi mereka diusir karena penyakit mereka itu dianggap seperti kutukan, karena nggak bisa sembuh. Jadi mereka diusir dan mereka dilarang untuk mendekat kepada orang lain. Bukan hanya itu saja, mereka dilarang untuk pulang ke rumah mereka. Adik-adik bisa bayangkan bagaimana rasa sedihnya orang itu. Bagaimana sedihnya mereka. Pasti sedih, sudah sakitnya parah, badannya luka-luka, tidak diterima orang, dilarang berjumpa dengan saudaranya, berjumpa dengan keluarganya. Terus dilarang lagi dia kembali kepada rumahnya. Wah, pasti orang itu sedih sekali. Dan waktu itu Tuhan Yesus melewati tempat di mana 10 orang kusta itu berada. Ketika mereka melihat Tuhan Yesus, mereka gak berani mendekat kepada Tuhan Yesus. Karena mereka tahu bahwa mereka lagi mengalami sakit yang parah. Tapi mereka sangat membutuhkan Tuhan Yesus waktu itu. Jadi dari kejauhan mereka lihat Tuhan Yesus. Wow, dengan suara yang besar, adik-adik bisa bayangkan bagaimana suara yang harus mereka keluarkan agar Tuhan Yesus mendengarnya. Sudah menahan sakit kepada tubuh mereka nih yang lagi luka-luka, mereka harus berusaha untuk mengeluarkan suara yang besar sehingga Tuhan Yesus mendengarnya. Tetapi meskipun adik-adik tahu bahwa meskipun kita harus bersuara yang kecil, Tuhan Yesus selalu mendengarnya. Jadi orang kusta ini, yang 10 orang ini berteriak dari kejauhan, Tuhan Yesus, Guru, Tuhan Yesus, Guru, kasihanilah kami. Apa yang terjadi adik-adik? Tuhan Yesus
sangat kasihan kepada mereka. Tuhan Yesus begitu mengasihani mereka. Tuhan Yesus langsung dengar suara mereka. Karena itu Tuhan Yesus langsung menyuruh mereka untuk pergi kepada imam-imam, menanyakan kepada imam-imam apakah mereka sudah sembuh atau belum. Jadi ini Tuhan Yesus bilang, "Hei kalian yang ada di sana, pergi, tunjukkan dirimu kepada imam-imam. Tanya kepada imam-imam apakah kalian sudah sembuh atau belum." Saking gembiranya mereka begitu semangat dan mereka percaya bahwa Tuhan Yesus pasti menyembuhkan mereka. Mereka langsung pergi menuju kepada imam-imam. Adik-adik tahu nggak? Dalam perjalanan mereka menuju kepada imam-imam, mereka sadar ternyata mereka sudah disembuhkan. Mereka sadar bahwa jari-jari mereka sudah kembali utuh dan luka-luka yang ada di tubuh mereka sudah hilang. Jadi mereka sudah sembuh, sebelum bertemu imam, mereka sudah sembuh. Wow, mereka begitu gembira, mereka begitu bersuka cita, mereka berlompat-lompat, bergirang-girang, mereka sungguh-sungguh senang karena akhirnya mereka bisa sembuh. Tetapi mereka lupa memuliakan Tuhan. Tetapi ada satu orang yang sangat ingat dengan Tuhan. Dia mengucap syukur kepada Tuhan. Dia kembali. Adik-adik tahu nggak dia kembali kemana? Dia nggak kembali ke rumahnya. Tetapi dia kembali mencari Tuhan Yesus. Dia pergi berjumpa dengan Tuhan Yesus. Dia sujud di hadapan Tuhan Yesus. Dia mengucap syukur bahwa dia berterima kasih karena Tuhan Yesuslah yang menyembuhkan dia. Dia sungguh bersyukur kepada Tuhan. Nah, kira-kira dari adik-adik semua nih, adik-adik pasti memilih untuk kembali kepada Tuhan dan mengucap syukur. Yang 9 orang ini mereka sudah pergi, gak tahu kemana. Jadi Tuhan Yesus nggak begitu juga marah ataupun sedih karena yang 9 orang itu nggak kembali untuk mengucap syukur. Karena Tuhan Yesus lebih senang kepada yang 1 orang itu yang kembali untuk mengucap syukur kepada Tuhan dan memuliakan Tuhan. Nah, Tuhan Yesus juga akan senang sekali apabila adik-adik di rumah, anak-anak sekolah minggu selalu mengucap syukur. Tahu untuk mengatakan terima kasih, tahu berterima kasih kepada orang tua ataupun kepada siapapun yang sudah berbuat baik kepada kita. Nah, sekarang nih kakak mau tanya nih sama adik-adik di rumah. Adik-adik di rumah pernah nggak bilang terima kasih kepada Tuhan Yesus, kepada orang tua, kepada mama, kepada papa, kepada kakak? Pernah nggak bilang terima kasih? Ataupun kepada oma atau opa atau eyang, pernah nggak bilang terima kasih? Karena orang tua sudah membesarkan kita, sudah menjaga kita, memberikan kita pakaian dan memberikan kita mainan. Mungkin saja memberikan kita sepeda. Pernah nggak bilang makasih? Atau cuma ambil terus nggak bilang apa-apa sama orang tua? Adik-adik tahu nggak, orang tua itu terkadang nggak pernah nagih atau nggak pernah bilang, ayo bilang makasih nggak? Biasanya orang tua nggak ingat untuk mengingatkan adik-adik. Tetapi meskipun orang tua nggak ingatkan, adik-adik harus tahu dong bilang terima kasih mama, terima kasih papa. Oke, kakak percaya bahwa adik-adik pasti, karena adik-adik anak-anak yang luar biasa pastilah sudah tahu mengucapkan terima kasih kepada orang tua. Dan kalaupun ada yang belum atau lupa nih, sekarang kakak minta kalian bilang terima kasih mama, terima kasih papa, terima kasih oma, terima kasih opa, terima kasih eyang, terima kasih kakak, terima kasih adik. Boleh kan? Pasti boleh dong. Oke, jadi kalau kalian sudah tahu untuk bilang terima kasih kepada orang tua, kakak percaya nih 100% kalian juga pasti sudah tahu
untuk bilang terima kasih kepada Tuhan Yesus. Oke? Pasti kakak percaya bahwa anak-anak sekolah minggu Sion Kids dimanapun berada pasti tahu untuk mengucap syukur kepada Tuhan, mengatakan terima kasih kepada Tuhan Yesus, kepada orang tua, kepada siapapun yang sudah melakukan hal yang baik buat kita. Nah, adik-adik di rumah, cerita firman Tuhan kita sampai di sini. Nanti kita akan sambung lagi dengan cerita-cerita Tuhan Yesus, cerita-cerita firman Tuhan yang lebih luar biasa lagi. Karena cerita firman Tuhan itu karena selalu menjadi kekuatan, selalu menjadi pedoman dan selalu menjadi pelita buat kita. Oke, jadi intinya kita harus tetap bersyukur. Untuk itu kakak mengundang kita semua untuk bangkit berdiri. Kita mau memuji Tuhan bersama-sama. Kita mau mengucapkan syukur kita kepada Tuhan. Sebab Tuhan Yesus begitu baik buat kita. Apapun keadaannya kita tetap bersyukur. Oke, nah puji Tuhan. Tadi kita sudah mendengarkan cerita firman Tuhan yang luar biasa. Kakak percaya bahwa firman itu akan menjadi rema buat adik-adik yang ada di rumah. Jadi tiba saatnya kita akan mengakhiri ibadah kita hari ini. Kita angkat satu pujian sebagai pujian penutup. Ayo adik-adik semua kita berdiri bersama. Kita masih tetap semangat memuji Tuhan. Kita angkat pujian bersyukur kepada Tuhan. Bersyukur kepada Tuhan. Bersyukur kepada Tuhan. Sebab Ia baik. Bersyukur kepada Tuhan. Sekali lagi kita bersyukur kepada Tuhan. Amin. Bersyukur kepada Tuhan. Sebab Ia baik. Bersyukur kepada Tuhan. Oke, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Dadah.